Halo, selamat datang di Mairan Inspirasi. Kembali lagi dengan saya, host di Mairan Inspirasi, Rosiana Dwi Yunita. Saya sapa dulu para anggrekers di rumah. Gimana kabarnya pagi ini? Tetap semangat kan untuk menjaga anggrek-anggrek kita agar rajin dan tetap berbunga? Oke, kali ini saya bahas apa? Yuk, anggrek di sebelah saya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, share, dan like, komen. Tetap di Mairan Inspirasi. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa di subscribe dan hidupkan loncengnya. Like, share, tentu saja yang terakhir, komen ya. Saya akan bahas anggrek Dendrobium Indonesia Raya E. Triono 2007. Nah, jadi anggrek Dendrobium ini merupakan anggrek persilangan. Dari apakah anggrek ini? Nah, yang pertama yaitu anggrek Dendrobium kimbora, silangan dari anggrek kimbora hybrid ya. Kimbora ini juga hybrid. Dan anggrek Dendrobium Welian. Welian ini juga hybrid. Jadi untuk kakek neneknya anggrek ini ya. Nah, indukan dari anggrek Dendrobium kimbora ini dari anggrek Dendrobium cyanivelvet. Gambarnya ada di atas. Dikawinkan dengan anggrek Dendrobium nindii, gambarnya di sebelah kiri, maka lahirlah anggrek Dendrobium kimbora. Hybrid juga. Nah, ini ibunya dari ini, anggrek Indonesia Raya. Untuk anggrek Dendrobium Welian, kawinan dari anggrek Dendrobium intan delima sebelah kanan dan dikawinkan dengan anggrek Dendrobium raha zehran sebelah kiri, maka akan melahirkan anggrek Dendrobium Welian. Nah, dari anggrek Dendrobium kimbora dan Welian ini dikawinkan lagi, maka menjadi anggrek Indonesia Dendrobium Indonesia Raya E. Triono 2007. Ini yang pertama kali nyilangkan ya. Nah, di sini ini termasuk anggrek silangan dari Dendrobium Indonesia Raya, silangan dari Pak Dede 38468, kodenya untuk kode ID Dendrobium Indonesia Raya. Jadi tiap silangan itu berbeda-beda. Yang nyilangkan juga beda-beda juga. Seperti itu. Anggrek ini saya rasa bunganya sangat awet sekali. Kenapa? Karena lebih dari 1 bulan anggrek ini tetap berbunga kayak gini, nggak rontok-rontok. Ya, coba lihat. Mana ada yang rontok? Nggak ada ya. Cara merawat Dendrobium secara keseluruhan, mungkin saya akan bagikan tipsnya. Yang pertama, temperatur atau kelembapan udara atau ketinggian. Nah, suhunya di sini usahakan 26
derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius di siang hari, dan saat malam hari 19 sampai 25 derajat Celcius. Terus ada lagi sunlight atau pencahayaan. Jadi pencahayaan yang dibutuhkan Dendrobium ini sekitar 80%. Kalau di atas itu gimana Bu Rosi? Sampai 90% boleh. Dan biasanya untuk area yang bagus pencahayaan, jadi dia suka cahaya matahari yang panas tapi tidak secara langsung. Jadi harus ada rumah kacanya atau plastiknya. Kayak gitu. Jadi terkena cahaya matahari secara tidak langsung tapi tetap panas. Begitu. Terus yang ketiga yaitu suhu sirkulasi udara. Kok suhu sih? Sirkulasi udara, jadi membutuhkan banyak angin. Jadi semakin sirkulasi udara semakin bagus, maka penyakit akan terhindar dari sini. Terus yang keempat, air, penyiraman. Jadi penyiraman juga penting untuk Dendrobium. Kalau Dendrobium ini dia juga senang dengan air atau senang dengan penyiraman, banyak penyiraman dia juga suka. Terus media apa yang dibutuhkan oleh anggrek Dendrobium? Biasanya yang paling banyak digunakan yaitu arang. Arang bisa dicampur dengan moss, bisa moss hitam atau moss putih. Terus kalau mau juga bisa pakis. Nah, ini saya gunakan koko atau sabut kelapa, itu juga bagus untuk anggrek Dendrobium itu. Terus yang keenam, hama dan penyakit. Jadi hindari, kalau sirkulasi udara bagus maka hama penyakit hilang, seperti itu. Pupuk, pemupukan juga penting. Usahakan pemupukan 1 minggu 1 kali pupuk. Bisa pupuk daun atau pupuk bunga. Nah, ini anggrek ini meskipun kelihatannya bunganya bagus, tapi ternyata bunga ini masih belum sehat. Kenapa saya bilang kurang sehat? Karena ini coba dilihat pada batangnya, kisut-kisut, jadi kurang air. Jadi ini pertumbuhan akarnya kurang bagus di dalamnya. Harus sering-sering diberi air karena kemarin sering kekeringan ini. Soalnya saya taruh di yang tidak ada airnya, jadi tidak terkena air hujan, jadi jarang saya siram, tapi tetap berbunga. Ini contohnya kisut-kisut. Jadi contoh pohon Dendrobium yang kurang sehat ya. Yang pertama nih, daunnya kayak gini berarti kurang cahaya dan kurang air, jadi kelihatannya tidak hijau full atau hijau tua, tapi hijau muda agak kuning-kuning. Ini juga agak kena penyakit dan daunnya itu tidak bulat, lonjong, terlalu lonjong. Ini juga kurang sehat ya. Tapi nggak apa-apa, tapi masih bisa diukur. Nah, untuk anggrek ini ya, anggrek Indonesia Raya Red ini termasuk anggrek Dendrobium jumbo. Kenapa saya bilang jumbo? Karena semakin tua anggrek ini nggak semakin kecil, atau bukan anggrek Dendrobium ini yang ukurannya kecil terus. Tapi dia kalau sama dewasa dia akan bisa tumbuh tinggi sekali, bisa melebihi tinggi saya. Bisa 2 meter, 3 meter. Oh, keren sekali ya. Yang enggak begitu tinggi lah, paling enggak tinggi, cuma tinggi 1 meter, 1,5 meter lah. Nah, ini mungkin saya ukur untuk daunnya ini kisaran 12 cm, yang paling kecil 6 cm, 6 sampai 12 cm. Terus untuk bentuk daunnya sendiri ya, dia lonjong, bentuknya lonjong dan berada di daerah atau di batang, melekat di batang, di pelepahnya. Terus semakin tua maka dia akan semakin tinggi, ruasnya
Ruas batangnya juga semakin banyak. Ini saya hitungkan ya, ruas batang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bisa sampai 20, 30 dan seterusnya seperti itu. Ini untuk daun dan batang ya. Terus kita ngomong masalah akar. Nah, akarnya ini tadi sudah saya sebutkan media yang cocok apa untuk anggrek Dendrobium ini ya, Dendrobium Indonesia Raya Red ini saya tempel di pakis dan saya selimuti dengan sabut kelapa. Nah, seperti itu. Nah, kelihatan kalau ditempel tampak cantik, manis. Nah, ya manis. Terus kita sekarang bahas untuk bunganya ya. Nah, ini bunganya ke bawah semua ini. Nah, saya jelaskannya kayak gini. Nah, anggrek ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 petal yang 2 keriting-keriting. Jadi termasuk tipe anggrek keriting. Karena indukannya juga bersifat keriting. Terus warnanya ungu muda. Ungu muda dan di pucuknya ini ada sedikit ungu tua. Nah, 2 kayak kelinci seperti biasanya dan 3 di sebelah-sebelahnya juga ukuran sama. Yang keritingnya, yang kelincinya tadi agak keriting. Terus untuk labellum warnanya ungu tua. Nah, untuk bentuk bibir dari anggrek Indonesia Raya ini, bibirnya itu terlalu besar gini. Kayak bibirnya bebek atau angsa. Jadi kelihatan cantik sekali dan bunganya awet sekali. Nah, itu mungkin untuk batang dari bunga ini, dia keluar di daerah sebelah ujung batang. Jadi dia bisa berbunga lebih dari 2. Satu batang ini bisa lebih dari 2. Ini mantan batang bunga, ini bunga yang sekarang. Nah, seperti itu. Nah, mungkin saya bacakan taksonomi dari anggrek Indonesia Raya Red ini ya. Divisinya Tracheophyta, subdivisi Spermatopitina. Kelasnya Angiospermae, ordonya Asparagales, famili Orchidaceae, famili Epidendrodeae, tribusnya Dendrobiae. Dan untuk spesies namanya anggrek Dendrobium Indonesia Raya Red. Oke, saya ini juga jualan loh ya, jualan di sini. Saya tawarkan anggrek Dendrobium Indonesia Raya Red ini dengan harga yang fantastis, murah sekali. Bunga kayak gini berapa Bu kira-kira harganya? Ini saya jual 120, siap dipajang di rumah para anggrekers semua di rumah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, and share di Mylan Inspirasi.